Selamat pagi anak-anak Bapak. Pagi hari ini kita kembali belajar dengan muatan bahasa Indonesia. Dengan materi pembelajaran kita adalah mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih rinci ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Mari anak-anak kita ingat kembali kata tanya dan fungsinya seperti berikut. Kata tanya apa? Untuk menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Kata tanya siapa? Untuk menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam suatu peristiwa. Sedangkan kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa. Lalu kemudian kata tanya di mana? Untuk menanyakan tempat terjadinya suatu peristiwa. Kata tanya mengapa? Untuk menanyakan penyebab terjadinya suatu peristiwa. Bagaimana? Untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Nah, anak-anak Bapak, di sini Bapak sajikan sebuah teks. Maka mari kita baca teks ini secara saksama. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernapas menggunakan insang. Pada pernapasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, anak-anak Bapak, setelah kita membaca teks tersebut dengan saksama, maka ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh. Informasi yang pertama mengandung kata tanya apa dan di mana. Informasi yang kedua mengandung kata tanya apa dan bagaimana. Kemudian, di dalam informasi yang ketiga, kita dapat menemukan kata tanya apa, di mana, kapan, dan bagaimana. Nah, anak-anak Bapak, selanjutnya kita akan menulis daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menulis informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks tersebut. Nah, mari kita baca teks berikut. Bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Bronkitis dapat disebabkan oleh serangan virus, bakteri, ataupun menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Bronkitis juga dapat terjadi karena komplikasi penyakit lain seperti influenza dan campak. Gejala-gejala penyakit tersebut yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Dari teks yang sudah kita baca ini, maka kita bisa membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan yang pertama, apa yang dimaksud dengan penyakit bronkitis? Maka jawabannya adalah bronkitis adalah penyakit peradangan pada bronkus atau saluran yang mengalirkan udara ke paru-paru. Dan pertanyaan selanjutnya, apa penyebab penyakit bronkitis? Dan jawabannya adalah bronkitis disebabkan oleh serangan virus, bakteri, atau menghirup zat-zat kimia, misalnya asap rokok dan asap polusi kendaraan. Dan pertanyaan yang terakhir yang dapat kita temukan adalah, apa saja gejala-gejala penyakit bronkitis? Lalu jawabannya adalah, gejala-gejala penyakit bronkitis yaitu batuk berdahak, demam ringan, dan cepat lelah. Nah, sekarang kita dapat menyajikan informasi teks yang dapat kita temukan dalam peta pikiran. Kita dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca, dan informasi yang telah kita temukan dapat kita sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak Bapak, kalian bisa melihat contoh bentuk peta pikiran berikut ini.
Di dalam tabel, kamu dapat mengisi bentuk informasi apa yang dapat kamu temukan. Selanjutnya, kita juga dapat menemukan informasi dari sebuah cerpen yang kita baca. Cerpen adalah cerita pendek. Kita dapat menemukan informasi dari cerpen yang kita baca. Bacalah cerpen dengan seksama untuk menemukan informasi-informasi tersebut. Supaya kita dapat menemukan informasi dari cerpen, maka mari kita lihat langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen sebagai berikut. Bacalah cerpen dengan seksama. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat, dan kemudian rangkailah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf yang padu dan singkat. Selanjutnya, menjelaskan informasi berdasarkan teks. Informasi pada teks dapat memberikan pengetahuan tentang suatu hal kepada pembacanya. Jadi, jika informasi dari teks dapat dipahami dengan baik, maka pembaca dapat menjelaskan informasi tersebut kepada siapapun. Mari kembali kita mengingat langkah-langkah untuk menggali informasi dari teks. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Buatlah pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu jawablah kemudian. Tuliskan dalam bentuk tabel ataupun dalam bentuk peta pikiran. Nah, untuk lebih memahami anak-anak, Bapak sajikan sebuah cerpen sebagai bahan latihan kita. Nah, tuliskan informasi-informasi yang kamu temukan dari teks, lalu kemudian buatlah dalam bentuk peta pikiran. Nah, anak-anak Bapak, selamat mengerjakan. Salam sehat, salam satu hati 5B, dan selamat pagi.